Pernahkah kamu merasa terlelah, padahal hari itu belum benar-benar berat? Bukan karena pekerjaan, bukan karena orang lain, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang terus kamu bawa kemana-mana, dan kamu sendiri tidak tahu lagi sejak kapan kamu mulai memikulnya. Mungkin itu kecewa yang tidak pernah sempat kamu ungkapkan. Mungkin itu marah yang kamu telan karena ingin tetap terlihat baik-baik saja. Atau mungkin itu sedih yang terlalu lama duduk diam di sudut hatimu, sampai akhirnya kamu mengira ia adalah bagian dari kepribadianmu. Kita sering berpikir beban emosi datang dari peristiwa besar. Padahal, seringkali yang paling berat justru hal-hal kecil yang terus menumpuk, hari demi hari, tanpa pernah diberi ruang untuk keluar. Satu kalimat yang melukai, satu penolakan yang kamu anggap sepele, satu malam ketika kamu menangis diam-diam, lalu keesokan harinya tetap tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah caranya emosi menjadi beban. Bukan karena ia terlalu besar untuk ditahan, tetapi karena ia terlalu lama tidak didengarkan. Ada sesuatu yang jarang diajarkan pada kita sejak kecil, bahwa tidak semua luka ingin segera disembuhkan. Beberapa hanya ingin diakui bahwa mereka ada. Beberapa hanya ingin diduduki sebentar, ditemani, tanpa dihakimi, tanpa buru-buru disuruh pergi. Tapi dunia bergerak cepat. Kita diajarkan untuk efisien bahkan dalam merasakan. Jangan terlalu baper, jangan terlalu dipikirkan. Sudah, ikhlaskan saja, move on. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak. Sampai kamu sadar kadang yang disebut ikhlas hanyalah bentuk halus dari menekan perasaan yang belum sempat dipahami. Dan perasaan yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pindah tempat. Masuk ke tubuhmu sebagai tegang di pundak, masuk ke pikiranmu sebagai overthinking yang tidak selesai-selesai. Masuk ke hidupmu sebagai rasa kosong yang sulit dijelaskan, bahkan ketika semuanya tampak baik dari luar. Coba perhatikan dirimu beberapa hari terakhir. Apakah kamu mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas? Apakah ada rasa sesak yang datang tiba-tiba ketika malam mulai sepi? Apakah kamu terus merasa harus kuat, padahal di dalam ada bagian kecil dari dirimu yang sebenarnya hanya ingin dipeluk? Kalau iya, mungkin ini bukan tentang kelemahan. Mungkin ini tanda bahwa ada emosi yang sudah terlalu lama mengetuk pintu, dan sekarang ia tidak ingin diabaikan lagi. Melepaskan beban emosi bukan berarti kamu harus menjadi orang yang sepenuhnya baru. Bukan berarti semua rasa sakit akan hilang dalam satu malam. Kadang prosesnya jauh lebih sederhana. Bukan spektakuler, bukan dramatis. Hanya sebuah keputusan kecil untuk berhenti lari dari dirimu sendiri. Ada satu ritual harian yang mungkin terlihat biasa saja. Tidak membutuhkan ruangan khusus, tidak perlu musik yang sempurna, tidak perlu menjadi versi paling spiritual dari dirimu. Hanya butuh beberapa menit dan kejujuran. Setiap hari, luangkan waktu 5-10 menit untuk duduk bersama dirimu tanpa distraksi. Tanpa ponsel, tanpa suara orang lain, tanpa keinginan untuk memperbaiki apapun. Duduk saja. Lalu, tarik nafas perlahan seolah untuk pertama kalinya kamu benar-benar masuk ke dalam hidupmu sendiri. Banyak orang menggunakan nafas hanya untuk bertahan hidup, tapi sedikit yang benar-benar memakai nafas untuk kembali pulang ke dirinya. Tarik nafas dalam-dalam. Bukan untuk mengusir rasa tidak nyaman, tetapi untuk memberi sinyal pada tubuhmu bahwa saat ini kamu aman. Karena tubuh yang merasa aman akan mulai membuka pintu yang selama ini dikunci rapat. Setelah itu, tanyakan satu hal sederhana pada dirimu. Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan hari ini? Bukan apa yang seharusnya kamu rasakan. Bukan jawaban yang terdengar dewasa. Bukan versi yang indah untuk didengar orang lain. Yang asli, yang mentah, yang mungkin berantakan. Mungkin jawabannya adalah marah, mungkin kecewa, mungkin iri, takut, lelah, malu, atau hampa. Apapun itu, jangan buru-buru mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif. Karena saat kamu terburu-buru mengubah emosi,
Kamu sedang memberi pesan pada dirimu sendiri bahwa ada bagian dalam dirimu yang tidak layak diterima. Padahal, justru dari penerimaan itu, pelepasan bisa dimulai. Bayangkan emosimu seperti seorang tamu yang datang membawa kabar. Semakin kamu menolak membukakan pintu, semakin keras ia mengetuk. Semakin kamu pura-pura tidak mendengar, semakin bising suaranya di dalam kepala. Tapi saat kamu berkata, "Aku tahu kamu ada. Duduklah sebentar di sini." Sesuatu mulai melunak. Emosi tidak selalu ingin menguasaimu. Kadang, ia hanya ingin disaksikan. Setelah kamu mengenali apa yang kamu rasakan, letakkan tanganmu di dada atau perut. Rasakan hangatnya dari sentuhanmu sendiri. Mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak luka emosional lahir dari kurangnya rasa aman di dalam diri. Dan ketika tanganmu menyentuh tubuhmu dengan lembut, kamu sedang menulis ulang pesan lama yang mungkin selama ini tertanam. Aku tidak sendirian, aku ada untuk diriku sendiri. Lalu katakan dalam hati, pelan-pelan, tidak apa-apa aku merasakan ini. Aku tidak lemah karena merasa lelah. Aku tidak rusak hanya karena hatiku penuh. Aku tidak perlu buru-buru sembuh untuk tetap berharga. Kalimat-kalimat ini bukan mantra kosong. Ia adalah jembatan. Jembatan antara dirimu yang selama ini bertahan mati-matian dan dirimu yang diam-diam ingin hidup dengan lebih lembut. Jika air mata datang, biarkan. Jika dadamu terasa sesak, jangan panik. Kadang tubuh sedang melakukan apa yang tidak sempat dilakukan pikiran, melepaskan. Terkadang saat kita akhirnya berhenti menahan, tubuh akan berbicara lebih dulu. Lewat nafas yang berubah, lewat tenggorokan yang tercekak, lewat rasa hangat di mata yang selama ini ditahan dengan gengsi, dengan kebiasaan, dengan tuntutan untuk selalu tampak kuat. Inilah yang penting untuk kamu pahami. Melepaskan emosi tidak selalu terasa lega pada awalnya. Kadang justru terasa lebih nyata, lebih dekat, lebih mentah, lebih menggetarkan. Karena selama ini, kamu tidak benar-benar merasakan emosimu. Kamu hanya menahannya. Dan saat kamu mulai mengizinkan dirimu merasakan, semuanya seolah muncul bersamaan. Itu bukan pertanda kamu gagal. Itu pertanda pintunya mulai terbuka. Banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa ritualnya membuat mereka lebih emosional. Padahal bukan ritualnya yang menciptakan rasa itu. Rasa itu memang sudah ada di sana. Ritual ini hanya menyalakan lampu di ruangan yang lama gelap. Dan cahaya memang bisa mengejutkan, terutama jika kita sudah lama terbiasa hidup dalam remang-remang. Kalau suatu hari kamu duduk, bernafas, lalu tidak merasakan apa-apa, itu juga tidak masalah. Tidak semua beban emosi datang dengan tangisan. Sebagian datang dalam bentuk mati rasa, dalam bentuk sulit terhubung, dalam bentuk hati yang terlalu lama menutup diri sampai akhirnya tidak tahu lagi cara membuka. Jika itu yang kamu alami, jangan paksa. Jangan menuntut dirimu untuk langsung dalam, langsung sadar, langsung lega. Lembut saja, karena jiwa tidak mekar di bawah tekanan. Ia mekar saat merasa aman. Ada satu hal lagi yang bisa kamu lakukan setelah ritual ini selesai. Tuliskan satu kalimat jujur di kertas atau di catatan kecil. Bukan paragraf panjang, bukan analisis rumit. Cukup satu kalimat yang menangkap apa yang hidup di dalam dirimu hari itu. Hari ini aku lelah karena terus mencoba terlihat kuat. Hari ini aku marah karena merasa tidak didengar. Hari ini aku sedih dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin melarikan diri dari kesedihan itu. Kalimat sederhana seperti ini punya kekuatan yang aneh. Ia memberi bentuk pada yang tadinya samar. Ia membuat hatimu merasa didengar, bahkan jika belum dipahami sepenuhnya. Dan sedikit demi sedikit, kamu mulai membedakan antara dirimu dan beban yang kamu bawa.
Kamu mulai sadar bahwa kamu bukan kemarahanmu, kamu bukan kecemasanmu, kamu bukan masa lalumu, kamu bukan semua hal yang pernah membuatmu terluka. Kamu adalah ruang yang cukup luas untuk merasakan semua itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Mungkin selama ini kamu mengira penyembuhan berarti menjadi seseorang yang selalu tenang, seseorang yang tidak lagi terguncang, seseorang yang begitu tercerahkan sampai tidak tersentuh oleh rasa sakit. Tapi mungkin itu bukan penyembuhan. Mungkin penyembuhan yang sesungguhnya jauh lebih manusiawi. Ia adalah kemampuan untuk tetap hadir bahkan saat hati terasa berat. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," tanpa merasa kehilangan nilai dirimu. Ia adalah keputusan untuk berhenti memerangi luka dan mulai mendengarkan apa yang ingin diajarkannya. Karena setiap emosi yang datang membawa pesan. Marah mungkin sedang menunjukkan batas yang dilanggar. Sedih mungkin sedang memperlihatkan sesuatu yang benar-benar berarti bagimu. Takut mungkin sedang meminta perlindungan. Dan hampa kadang adalah tanda bahwa jiwamu terlalu lama hidup jauh dari dirinya sendiri. Jadi, ritual harian ini bukan sekedar cara menenangkan diri. Ia adalah bentuk hubungan. Hubungan yang mungkin sudah lama putus antara pikiranmu dan tubuhmu. Antara wajah yang kamu tunjukkan ke dunia dan suara pelan yang hidup di dalam dada. Semakin sering kamu hadir untuk dirimu sendiri, semakin sedikit emosi yang perlu berteriak agar didengar. Semakin kamu memberi ruang, semakin sedikit yang harus menumpuk. Dan perlahan, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus terus kamu tahan. Ia mulai terasa seperti sesuatu yang bisa kamu jalani dengan napas yang lebih lapang, hati yang lebih jujur, dan jiwa yang tidak lagi sendirian. Mungkin beban itu tidak akan hilang semuanya hari ini. Mungkin masih ada sisa-sisa yang tinggal. Masih ada hari-hari ketika dadamu terasa penuh tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Tapi sekarang kamu tahu sesuatu yang berbeda. Kamu tahu kemana harus kembali, bukan ke pelarian, bukan ke distraksi, bukan ke kebiasaan lama yang membuatmu mati rasa, tapi ke dalam, ke ruang sunyi tempat dirimu yang paling jujur menunggu untuk didengar. Dan mungkin itu inti dari semua perjalanan batin. Bukan menjadi tanpa luka, melainkan menjadi cukup berani untuk duduk bersama luka itu, sampai ia tidak lagi terasa seperti musuh. Jadi, malam ini atau pagi besok, saat dunia belum terlalu ramai, duduklah sebentar. Tarik nafas perlahan, letakkan tanganmu di dada, dan untuk beberapa menit saja, berhentilah menjadi seseorang yang harus menjelaskan semuanya. Jadilah seseorang yang mau mendengarkan. Karena bisa jadi, selama ini yang paling kamu butuhkan bukan jawaban baru, melainkan keberanian untuk akhirnya mendengar apa yang hatimu katakan sejak lama.